Dosa yang kita biarkan melekat akan menjadi masalah yang menyebabkan kita tidak bisa fokus memandang kepada Tuhan. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, uang, uang. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada saat ini saya akan kembali membawakan renungan firman Tuhan yang saya percaya dan doakan kepada Tuhan. Kiranya renungan ini dapat meneguhkan dan menguatkan masing-masing kita dimanapun berada. Meskipun banyak tantangan, kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi, kita tetap dikuatkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang senantiasa kita saksikan dan dengarkan. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan judul Syarat untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita dari Yosua pasal 1 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang harus kita miliki supaya kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu jangan pedulikan perkara-perkara yang bisa mengalihkan perhatian kita. Yosua diangkat oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Dari sisi pengalaman dan usia, Yosua ini masih sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan Musa. Musa yang biasa hidup di istana dan belajar ilmu perang, memiliki banyak kemampuan sebagai pemimpin bangsa Israel. Itulah sebabnya saudara-saudara, Yosua kalah moral, berpikir 1000 kali untuk bisa menggantikan Musa. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran Yosua. Itulah sebabnya Tuhan menguatkan Yosua dan memberitahu apa yang harus dilakukannya. Dan Tuhan pun berkata, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dengan kata lain, Tuhan meminta Yosua jangan memperdulikan perkara-perkara yang bisa mengalihkan perhatiannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan mampu fokus kepada Tuhan selama kita masih tertarik kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Memang perkara duniawi tidak selalu dosa, tetapi harus diingat dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Semua hal yang dengan sengaja menyita waktu dan pikiran kita, tentu hal itu akan membuat Tuhan tidak lagi menjadi prioritas atau yang utama dalam hidup kita. Dosa yang kita biarkan melekat akan menjadi masalah yang menyebabkan kita tidak bisa fokus memandang kepada Tuhan. Bahkan hal-hal yang kelihatannya baik bisa juga membuat perhatian kita beralih dari Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada yang salah dengan bekerja keras dan menghasilkan uang untuk membahagiakan keluarga. Tapi harus diingat, jika kita terobsesi oleh uang, hanya memikirkan uang, maka akan membuat hubungan kita menjauh dari Tuhan. Jangan sampai lagu anak-anak sekolah minggu itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, uang, uang.
bukan Tuhan Yesus. Tetapi coba perhatikan bait yang kedua. Siapa yang dicari Yesus saya? Siapa yang dicari Yesus saya? Siapa yang dicari Yesus siang malam pagi petang? Saya orang yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika pikiran yang selalu terobsesi dengan uang, harta, kebendaan, kita biarkan merajalela menguasai hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita, maka saya mau kasih tahu saudara, cepat atau lambat, uang akan mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Yesus telah begitu tegas dan terang benderang berkata, sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau harta kita adalah uang, tidak mungkin lagi hati kita melekat kepada Tuhan, tetapi sudah beralih dan tertuju kepada uang. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita menjadikan harta kita yang terbaik, harta kita yang paling berharga, harta kita yang paling istimewa dalam hidup ini adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga ketika kita menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang terbaik, maka segala sesuatu yang mencoba mengalihkan fokus perhatian kita dari Tuhan tidak akan bisa menggagalkan itu semua. Karena apa? Karena Tuhan yang terpenting, yang paling prioritas, dan yang terutama dalam hidup kita. Saudara-saudara, fokus orientasi manusia yang tertuju hanya kepada uang, saya katakan ini sangat berbahaya. Tanpa kita sadari, ini pasti akan mengalihkan perhatian kita bergeser dari fokus kepada Tuhan menjadi fokus kepada uang. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, jarak kita dengan Tuhan akan semakin jauh. Itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan mengingatkan Yosua supaya jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya pandangannya tetap terarah kepada Tuhan tanpa beralih sedikit pun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tidak melihat ke kanan dan ke kiri adalah orang yang bisa melakukan firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, orang yang fokus kepada Tuhan akan beruntung seumur hidupnya. Sekali lagi, karena hal ini merupakan bagian dari kesimpulan. Orang yang fokus hidupnya kepada Tuhan akan beruntung seumur hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada yang menyaksikan dan mendengarkan renungan ini, mari kita sama-sama dengan rendah hati memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadilah kita orang yang bijak. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.